program Bina Iman Anak Online Gereja Paroki Santo Gregorius Agung. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu semangat. Adik-adik, pastinya adik-adik sudah tidak sabar lagi ya untuk menyaksikan Bia Online. Tapi sebelumnya Ibu Susi mau bertanya dulu. Siapa tadi yang bangun pagi langsung berdoa? Wah, banyak ya. Adik-adik rajin berdoa. Kita mengucap syukur karena kita sudah bisa bangun dengan sehat dan dapat menghirup udara segar. Lalu setelah berdoa, siapa yang membaca kitab suci? Wah, banyak juga. Luar biasa, adik-adik Bia Gregorius rajin membaca kitab suci. Dengan membaca kitab suci, kita bisa tahu siapa itu Yesus. Dan kita bisa membaca apa pesan-pesan Yesus buat kita semua. Dan dalam kitab suci juga banyak loh cerita-cerita Yesus. Nah, kali ini kita adik-adik semua akan mendengarkan cerita Yesus tentang perumpamaan dua orang anak. Yuk, kita segera mulai saja ya. Kita bergembira bersama teman-teman dan kakak-kakak pendamping. Yuk, kita segera mulai. Biar anak-anak datang padaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang padaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Terima kasih, dadah. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai Bia, yuk kita berdoa dulu yuk. Diambil sikap yang benar saat berdoa. Tutup kedua mata kalian, lalu tangan terkatup di depan. Yuk kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau sudah membimbing kami dan melindungi kami semalam sehingga kami dapat bisa tidur dengan nyenyak dengan mimpi yang indah. Terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau juga sudah memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami dan kami dapat bisa diberi kesempatan untuk menyapa, untuk masih bisa melakukan kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau sudah membiarkan kami untuk bangun dan menyapa teman-teman kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai Bia pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dan mengirimkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga apa yang kami dengarkan pada firman-Mu pada hari ini dapat bisa kami teladani dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga ya Tuhan, Roh Kudus-Mu membimbing kami selama kita Bina Iman Online pada hari ini. Semoga kami dapat bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca
Baiklah, adik-adik sekalian, bacaan minggu ini diambil dari kitab Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Kita baca bersama-sama ya. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Berta di sini ya. Oke, hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Yaitu tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Ya. Di sini Ibu akan menceritakan ada seorang ayah yang mempunyai dua orang putra, atau juga bisa disebut dengan dua orang anak laki-laki. Dan ayah tersebut memanggilnya dengan sebutan si sulung dan si bungsu. Si sulung anak yang tertua dan si bungsu anak yang terakhir atau anak yang kedua. Anak-anak, pada suatu hari ayah itu memanggil anaknya, si sulung. "Nak, kemarilah. Ayah ingin kamu menolong ayah untuk pergi ke kebun anggur untuk membajak tanah itu agar supaya gembur, sehingga tanah tersebut subur untuk ditanamin pohon anggur." Anak-anak, sebetulnya anak sulung ini sangat pemalas. Tetapi apa yang diucapkan oleh anak si sulung kepada ayahnya berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Dia mengatakan apa, anak-anak? Dia mengatakan, "Baik ayah, saya akan kerjakan apa yang ayah perintahkan." Kemudian dia beranjak dari tempatnya dan kemudian dia pergi. Tetapi anak-anak, apakah anak-anak tahu benar tidak si sulung itu benar mau berangkat ke kebun anggur, atau sebaliknya dia pergi ke tempat lain? Nah, inilah kalau anak-anak tahu bahwa si sulung ternyata bukan pergi ke kebun anggur, tetapi justru dia pergi ke tempat mereka berpesta pora dengan teman-temannya. Hingga siang hari, kebun anggur itu tidak ada yang mengerjakan. Si sulung pun tidak menyentuh sama sekali, tidak mau membajaknya. Walaupun tadi dia sudah berkata iya kepada ayahnya.
Kemudian ayahnya datang ke tempat kebun anggur itu dan dia terkejut tatkala dia melihat kebun anggur itu belum sekali disentuhnya, belum sekali dibajaknya oleh si sulung. Dan dia merasa sedih sekali. Aduh, kenapa anakku si sulung kok tidak mengerjakan apa yang aku minta. Kemudian ayahnya memanggil si bungsu. Anakku bungsu, kemarilah. Tolonglah ayahmu ini, kerjakanlah kebun anggur ini, bajaklah agar tanah ini menjadi gembur sehingga nanti kita menanam pohon anggur bisa tumbuh dengan subur dan kita bisa mendapatkan panen yang bagus. Tapi apa yang dikatakan si bungsu kepada ayahnya? Ah, ayah, aku capek, aku malas. Anak si bungsu berkata seperti itu. Tetapi anak-anak, setelah itu si bungsu berpikir panjang. Oh ya, ternyata tadi yang aku katakan sangat menyakiti ayahku. Aku sangat berdosa. Aku harus mohon ampun. Aku harus meminta maaf kepada ayah. Ayah, aku tadi mengatakan hal yang kasar terhadap ayah. Aku mohon ampun ayah. Aku minta maaf ayah. Aku tidak akan mengulangi lagi. Kemudian si bungsu pergi dia ke kebun anggur. Dan dia membawa peralatan untuk membajak sawah. Dia bajak semua dari ujung ke ujung. Tanah itu dicangkulnya, dibajaknya, sehingga tanah itu menjadi gembur. Kemudian ayahnya melihatnya. Aduh, betapa terharunya dia. Betapa dia bahagia tatkala melihat anaknya si bungsu mengerjakan apa yang diinginkan ayahnya. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita bisa menarik kesimpulan. Kira-kira anak-anak akan memilih siapa? Si bungsu atau si sulung? Ayo, coba pikirkan. Betul, pasti kita akan memilih si bungsu. Kenapa? Karena si bungsu walaupun di ucapan mengatakan, nggak mau, aku malas, aku capek. Tetapi anak-anak, dia menyadari bahwa perbuatannya tidak baik dan dia mengakui bahwa dia bersalah. Dia bertobat, dia minta pengampunan kepada ayahnya. Akhirnya dia mau mengerjakan apa yang diperintahkan ayah. Sedangkan si sulung, walaupun dia mengucap iya ayah, tetapi dia tidak melakukannya. Jadi yang jelas pasti kita memilih yang si bungsu. Begitu juga Tuhan anak-anak. Tuhan juga seperti itu. Dia menginginkan kita semua, anak-anak, walaupun mungkin anak-anak bilang ke orang tua, ke mama, ke papa, masa mama, aku gak mau, capek aku suruh nyapu rumah, capek aku suruh belajar. Tetapi setelah itu kalian semua menyadari bahwa itu salah dan tetap mengerjakan apa yang diperintahkan orang tua kita. Itu artinya kita sudah meminta pengampunan dan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tua kita. Tuhan pun juga seperti itu. Jika kita selalu mengingat bahwa kita berdosa, kita suka melakukan kesalahan terhadap orang lain, terhadap orang tua kita mohon pengampunan, kita bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni dan memberikan berkat yang berlimpah kepada kita semua. Oke, demikian cerita Ibu hari ini. Semoga anak-anak semua memahami dan mau mengikuti ajaran Tuhan dan mau melakukan dengan ikhlas. Tentu kita akan selalu mendapatkan perlindungan dan berkat dari Tuhan.
Baik, sampai di sini anak-anak, sampai berjumpa lagi minggu yang akan datang. Bye. Wah, aktivitas hari ini kita akan membuat 2 anak laki-laki. Nah, 2 anak laki-laki bisa berdiri seperti ini loh. Nah, adik-adik mau tahu nggak gimana caranya? Simak video berikut ini yuk. Nah, adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang harus adik-adik gunakan. Setelah itu, adik-adik bisa menggambar atau mau print 2 anak laki-laki, itu boleh ya. Bagi yang menggambar, adik-adik harus menebalkan dengan spidol dan mewarnainya. Nah, di sini adik-adik memotong bawahnya harus ada sedikit ruang agar bisa ditekuk seperti ini. Nah, ini dia hasil dari depannya, dia bisa berdiri. Dan ini hasil dari sampingnya. Nah, buat penyangga yang ada di belakang, adik-adik bisa memakai potongan-potongan bekas adik-adik tadi. Selamat mencoba. Adik-adik semuanya, pertemuan via online hari ini kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengikuti bina iman secara online. Semoga pertemuan kali ini membawa kebaikan bagi kami dan berguna bagi perkembangan iman kami. Kami berdoa semoga kami selalu sehat, jauhkan dari segala mara bahaya, semoga kami dapat menjalani hidup ini dengan baik. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu hari ini. Kami berdoa juga buat para pendamping, semoga selalu sehat selalu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman, selamat hari Minggu. Semoga semua sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Terima kasih. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara. Bagaimana? Senang bukan adik-adik? Adik-adik tadi sudah bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, dan membuat kreasi. Adik-adik, Ibu Susi berpesan,